Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Nawir Sahidi dari Cahaya Aksara. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang salah satu materi pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas 10 semester genap, yaitu tentang negosiasi. Nah, negosiasi itu apa sih? Kalau teman-teman semua pernah pergi ke pasar membeli sesuatu, misalnya membeli tas, sama ibu teman-teman diajak tuh ke pasar. Nah, ketika teman-teman ke pasar kemudian membeli tas, ibu teman-teman nawar tuh, misalnya harga tasnya dari si penjual itu 10.000. Oh, nggak mungkin ya, misalnya 70.000, ditawar oleh ibunya teman-teman menjadi 60 lah bang, misalnya 50 lah bang. Nah, itu adalah negosiasi, terjadinya tawar menawar. Kata si abangnya, si abang penjualnya, jangan 50 dong bu, lebihin aja 55 misalnya, 55.000 lah. Nah, itu adalah negosiasi. Nah, di dalam negosiasi itu, tawar menawar itu tentu saja memiliki beberapa ciri. Nah, pada bagian ini kita akan membicarakan tentang bagaimana merumuskan ciri teks negosiasi, menjelaskan cara menyampaikan pengajuan penawaran, menjelaskan syarat-syarat tercapainya persetujuan atau kesepakatan. Begitu ya. Nah, nanti kita akan bahas. Kita pasti pernah melihat pemandangan ini. Proses terjadinya transaksi jual beli yang di dalamnya tentu saja ada negosiasi atau tawar-menawar. Nah, pada bagian ini saya akan membacakan teks negosiasi melalui gambar. Jadi teman-teman mohon perhatikan dengan baik dan benar ya. Si ibu sebagai seorang pembeli dan si bapak sebagai seorang pedagang buah. Kira-kira percakapannya seperti apa? Berapa harga sekilo mangga ini, Bang? 30.000, Bu, murah. Boleh kurang kan, Bang? Belum boleh, Bu. Ini mangganya bagus, bukan karbitan, masak di pohon. Iya, Bang, tapi harganya boleh kurang kan? Lagi musim, 20.000 saja ya. Belum boleh, Bu. 28.000 ya, biar saya dapat untung. Baiklah, tapi saya boleh milih sendiri kan, Bang? Asal jangan pilih yang besar-besar, nanti saya rugi. Iya bang, yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Saya jamin, Bu, kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Baiklah, saya ambil 3 kilo ya. Akhirnya, si penjual mempersilahkan si ibu untuk memilih mangga yang disukainya. Nah, teman-teman, itu adalah salah satu contoh teks negosiasi yang terjadi di pasar antara penjual dan pembeli. Tuh, teman-teman pasti pernah mengalami ini. Ketika teman-teman membeli sesuatu di pasar. Nah, itulah yang dimaksud dengan negosiasi. Tentu saja kita akan belajar hal-hal lain dari teks negosiasi. Tetapi teman-teman juga harus ingat bahwa di dalam negosiasi ada 4 syarat yang harus dilakukan oleh kita ketika kita melakukan negosiasi. Yang pertama adalah dilaksanakan dengan santun. Yang kedua, tidak ada tekanan atau paksaan. Yang ketiga, saling menguntungkan. Dan yang keempat, kesepakatannya bersifat praktis, bisa diterapkan. Itulah syarat negosiasi. Jadi ketika kita melaksanakan negosiasi, maka keempat syarat ini harus kita penuhi. Agar apa? Agar kesepakatan bisa berjalan dengan baik, bisa menguntungkan semua pihak. Begitu teman-teman ya. Tawar-menawar juga ternyata bisa dilakukan bukan hanya melalui tatap muka, tetapi juga tawar-menawar bisa melalui surat, seperti surat penawaran yang dikeluarkan oleh tim marketing dari sebuah perusahaan. Jika kita di pasar melakukan tawar-menawar tentu saja secara langsung. Tetapi jika melalui surat, maka
tawar-menawar dilakukan dengan saling membalas surat. Pada era modern ini, surat bukan hanya berbentuk kertas, tetapi juga melalui email dan lain sebagainya. Maka proses tawar-menawar tentu saja akan terjadi sedemikian rupa, walaupun memang melalui surat. Jadi negosiasi tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga dilakukan bisa melalui surat. Nah, itulah bagian pertama pembahasan kita tentang negosiasi, yang tentu saja ada beberapa hal yang harus kita pelajari berikutnya pada bagian materi negosiasi selanjutnya. Oke, terima kasih, tetap pantengin CATV, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Oke.